Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Mister SK. Kita akan coba memandu bagaimana cara membuat proposal ya. Proposal ini seperti ini, kita bikin mulai dari pendahuluan ya. Pendahuluan ini bisa isinya berupa pengertian-pengertian atau penjelasan apa yang akan dilaksanakan dalam proposal tersebut. Misalkan ini proposal terkait namanya penawaran pelatihan. Misalkan ini pelatihannya apa? Pelatihannya masalah infografis. Nah, kita harus menerangkan dulu apa itu infografis itu ya. Jadi secara umum infografis disebutkan di sini misalkan sebagai bentuk penyajian data dengan konsep visual yang terdiri dari itu teks, tambahan gambar, ilustrasi dan sebagainya. Ini harus termuat di dalam pendahuluan. Nah, kemudian dari hal tersebut, apa sih sebenarnya dari pelatihan itu yang ingin dicapai? Misalkan secara umum dari sebuah hasil akhir dari sebuah infografis adalah mempunyai aspek visual ya, menggantikan informasi teks ya, sehingga lebih mudah dicerna, dibaca oleh para namanya konsumen ataupun orang-orang yang menjadi sasaran daripada pelatihan ini. Kemudian kita berikutnya memberikan tujuan infografis ini untuk apa? Misalkan di sini untuk meningkatkan sumber daya manusia, terutama di bidang IT. Dengan infografis ini membuat ada efisiensi dan efektivitas dalam penyampaian informasi. Kemudian materi menjadi lebih menarik sehingga orang-orang itu tertarik untuk mengikuti pelatihan ini. Kemudian juga bagi yang belum tahu, belum kenal apa itu infografis juga bisa dikenal lebih luas karena ini bisa diimplementasikan di dalam lingkungan sekitar. Kemudian apa manfaat infografis ini? Selain membantu Anda membuat daftar informasi atau knowledge yang akan digunakan, ini juga menyajikan visualisasinya dengan bagus sehingga menarik sekali untuk dibaca atau dimanfaatkan ya, digunakan. Kemudian menyederhanakan data-data yang logis dan akurat sehingga mudah dipahami oleh audiens kita. Dan si audiens jelas nanti yang akan membaca proposal ini akan lebih mudah memahami apa yang disebut dengan materi yang akan disampaikan. Kemudian juga sebagai media visual marketing yang paling efektif dan juga mempengaruhi audiens mengiyakan informasi yang disajikan dalam bentuk visual ya. Jadi dibuat seperti ini tujuan infografisnya, manfaatnya, kemudian kita sampaikan siapa project informationnya di sini. Misalkan di sini Junta Post Studio ya. Kemudian metode pelatihannya. Metode pelatihan yang digunakan misalkan pemaparan materi menggunakan modul yang disesuaikan dengan output atau tujuan pelatihan. Karena bisa jadi orang itu tidak ingin tidak suka terlalu membaca Oke, berikutnya kita teruskan lagi. Tadi ya, jadi metode pelatihan itu adalah pemaparan materi menggunakan modul yang disesuaikan dengan output dan tujuan pelatihan itu. Kalau pelatihan ini dimanfaatkan, ditujukan untuk membuat suatu barang, misalkan suatu poster, maka kita sesuaikan modulnya seperti itu. Tapi kalau modul ini hanya pengenalan, maka pelatihan ini hanya pengenalan, maka modul yang dibuat pun menyesuaikan dengan apa yang diminta oleh audiens kita ya. Kemudian penyampaian materi yang kedua ini diberikan lebih bagus dengan metode-metode pengalaman ya, sharing knowledge lah ya, karena
ini peserta yang bisa jadi pesertanya ada yang beberapa yang sudah pengalaman sebelumnya, sudah tahu materi ini atau pernah tahu. Nah, ini akan menambah hasanah pembenaran dalam materi pelatihan ini. Kemudian di penyampaian materi ini juga kalau disampaikan oleh instruktur yang berpengalaman akan lebih bermanfaat, metodenya akan lebih bagus sehingga disampaikan lebih mengalir gitu ya, tidak membosankan. Dan ketiga, ada pelatihan ini diberikan dalam kelompok kecil ya, agar penyampaian materi ini dapat optimal dan kebutuhan peserta bisa diakomodir. Karena bisa jadi peserta itu kan tadi beberapa, misalkan dari 8 orang ada 4 orang yang baru saja pertama kali mengenal infografis ini, dan 4 orang lagi sudah pernah. Ini akan berbeda perlakuannya. Bisa jadi yang 4 orang ini membutuhkan perhatian yang lebih agar bisa sama-sama berjalan mengikuti pelatihan ini pada saat pelatihan ini, sehingga bisa mengikuti sampai dengan selesai ya. Pelatihan ini sangat cocok sekali untuk disampaikan di dalam kelompok kecil, karena pada dasarnya kelompok yang lebih sedikit akan lebih menyerap materi yang akan disampaikan, dan kemungkinan kecil untuk keluar ruangan atau keluar pembahasan materi ini bakal lebih terselesaikan di dalam bentuk kelompok kecil. Berikutnya, materi dan fasilitasnya. Apa yang materi yang akan ditawarkan? Misalkan materi ini materi infografis statis dasar, kemudian ada Photoshop, kemudian ada Canva, kemudian ada PowerPoint. Nah, itu dari 4 itu dijabarkan apa saja yang akan disampaikan. Misalkan infografik ini pemahaman dasar, ini nanti akan disampaikan tujuan infografisnya, komponennya, kemudian tahapan dalam membuatnya. Kemudian data to story, penyajian data yang informatif. Bagaimana data bisa disampaikan secara informatif, kemudian dibuatlah infografis, direncanakan seperti apa sehingga target yang akan menjadi fokus daripada data-data yang sudah kita kumpulkan ini bisa langsung terhubung langsung sehingga mengena ke sasaran. Kemudian visualisasi infografis bisa juga dengan memakai PowerPoint. PowerPoint ini kan lebih mudah ya, lebih beragam. Meskipun beragam mudah itu, kadang-kadang kita tidak tahu letak-letak atau penyajian gambar atau bentuk ataupun tulisan yang sebetulnya bagus dibuat untuk memvisualisasi infografis, sehingga desainnya, warna ataupun animasinya dan layoutnya pun cocok untuk dibuat lebih baik bagi para konsumen yang akan kita fokuskan. Dan terakhir, justru ini harus kita praktek dan banyak diskusi ya. Praktek diskusi ini karena bisa jadi dari beberapa peserta ada yang punya daya seni yang sangat tinggi sehingga disajikannya dia lebih bagus. Nah, ini bisa kita diskusikan gitu ya. Dan juga pengalaman-pengalaman dengan para instruktur yang biasanya mendesain infografis ini ya. Nah, itu sebetulnya itu sekelumit ya. Nah, kemudian terakhir, biaya dan waktu pelatihan. Nah, bisa aja biaya waktu pelatihan ini ditawarkan, misalkan paket materi selama 3 hari, misalkan sekian juta untuk maksimal 8 peserta. Tapi bisa paket lengkap selama sekian 50 juta misalkan untuk 20 peserta. Nah, kalau untuk yang paket lengkap ini bisa ada tambahannya, misalkan dia diberikan penginapan misalnya 2 malam misalkan ya di Hotel Bintang 3. Waktu pelatihannya pun beragam dan dimulai dari misalkan jam 8.30 sampai dengan sore ya. Dan juga mendapatkan cafe break sekian ya. Nah, seperti itu, sehingga mudah-mudahan ini bisa dipahami, bermanfaat
dan juga buat teman-teman semua dalam membuat proposal untuk penawaran pelatihan-pelatihan, contohnya seperti pelatihan infografis. Ya, kalau ada pertanyaan-pertanyaan atau yang belum jelas bisa disampaikan di komentar di bawah ya. Oke, itu dulu untuk materi kali ini. Terima kasih sudah menyimak dan jangan lupa like and subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.